Ada yang beda dari negeri ini. Anginnya mulai berubah. Bukan lagi sekedar jualan teori. Bukan lagi bersandar pada mantra pasar bebas. Di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto, pedulum ekonomi politik sedang digeser. Pergeseran haluan ini menuju state socialism. Bahasa warung kopinya, negara mulai turun tangan dan tidak mau lagi lepas tangan. Itulah yang mengemuka dalam diskusi hangat di kanal YouTube Sinkons Indonesia. Diskusi yang dipandu Faisal Asgaf itu menghadirkan tokoh-tokoh seperti Syahganda Nainggolan, Bursa Sarnubi, hingga Direktur Agenas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota. Mereka membaca adanya sinyal kuat perlawanan terhadap oligarki. Bursa Sarnubi membedah sejarah panjang bagaimana negara selama ini membiarkan kapitalisme menguasai ekonomi. Dan menurutnya kenapa intervensi tegas Presiden kali ini menjadi begitu penting. Selama ini kan negara lepas tangan. Inilah Pak Prabowo menggunakan negara untuk afirmasi bahwa koperasi, supaya koperasi ini betul-betul menjadi milik rakyat itu. Jadi negara, gak boleh negara ikut campur. Itu kapitalisme, neolib. Dia membiarkan pasar bebas, gak mungkin rakyat bisa bersaing dengan kekuatan ekonomi global, gak mungkin. Nah karena itu Pak Prabowo menggunakan negara ini untuk konsentrasi distribusi kekuatan ekonomi pada rakyat melalui instrumen koperasi dan lain-lain. Kalau tidak ada campur negara, sudahlah, kita nggak akan kemana-mana bangsa ini. Ini oligarki ini sudah luar biasa ya. Sawit, kita hidup miskin sekitar sawit yang mewah. Kita miskin sekitar batu bara yang mewah, nikel yang mewah. Kalau negara ikut campur, loss, kita paradok ekonomi Prabowo itu negara kaya, rakyat miskin. Jadi kehadiran Prabowo bukan mengintervensi, kehadiran negara yang digunakan oleh Prabowo untuk memperbaiki keadaan ekonomi ini, saya pikir memang tepat dan kita mesti jadi pendukungnya. Gak boleh kita sia-sia, gak boleh kita ragu-ragu. Ajakan untuk tidak ragu seperti yang dilontarkan Bursa itu menarik. Dan memang dari obrolan para tokoh ini tergambar jelas bagaimana arah kebijakan negara sedang dirombak, bukan lagi sekedar wacana di ruang seminar, tapi langsung dieksekusi di lapangan. Lihat saja keputusannya, nyeleneh dari pakem pasar bebas, upah buruh dinaikkan di atas inflasi, komisi aplikasi ojek online dipotong tajam jadi 8%. Lalu, barang-barang bersubsidi diserahkan pengelolaannya ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, langkah yang membuat pusing kaum pengagum pasar bebas. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar bagi-bagi beras atau potongan subsidi. Ini adalah awal masuk ke arena pertempuran kelas yang sesungguhnya. Syahganda Nainggolan membedah bagaimana pergeseran struktural dari korporasi ke koperasi ini menjadi ancaman dan mengerikan bagi penganut teori ekonomi lama. Ya, dan itu saya tadinya ragu ketika saya berpikir ini penggeserannya cuma penggeseran ke arah state capitalism. Tapi ini lebih jauh lagi beliau. Ini betul-betul revolusi karena perubahan struktur yang dia lakukan ini mengerikan buat orang yang belajar tentang political ekonomi. Ya, dengan menjadikan agen perubahan itu adalah koperasi. Ya, koperasi ya itu dengan yang dulunya adalah korporasi, ya perusahaan-perusahaan itu gede-gede apa sekarang jadikan koperasi. Ini kan berarti kan kita perang ini, yang kecil itu mau dibesarin. Hanya memang supaya tidak ada chaotic di Indonesia, Presiden mengunci dengan yang namanya Indonesia Incorporated kan gitu. Nah ini sebenarnya untuk membuat harmoninya tetap ada, tapi secara sejatinya ini secara struktural terjadi. Syahganda tidak keliru. Prabowo memang mengunci dengan keseimbangan. Ujung tombak di desa tetap melalui puluhan ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Logikanya terbilang nekat. Koperasi dipasang sebagai benteng pertahanan untuk memotong rantai tengkulak, membabat mafia pangan, dan mengembalikan uang ke kantong warga desa. Untuk mengejar kecepatan, jaringan komando militer diterjunkan lewat karya bakti padat karya TNI. Berlambat-lambat sudah bukan zamannya di era Prabowo, harus satset. Disinilah ujian pertamanya dimulai, ujian yang tidak kalah berat dibandingkan menghadapi serangan oligarki dari luar. Dorong fisik pakai jalur komando memang cepat, hitungan bulan jadi, bangunan fisik koperasi bisa berdiri megah di belasan ribu titik.
Namun mendirikan bangunan itu urusan gampang. Yang susah adalah mentiupkan jiwa ke dalam bangunan itu. Koperasi bukan sekedar papan nama atau gudang penampung barang subsidi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah urusan kesadaran warga, transparansi, dan ilmu hitung-hitungan keuangan modern. Perang sesungguhnya ada pada sistem manajemen di akar rumput. Struktur komando militer sangat ampuh untuk urusan eksekusi fisik, tapi pengelolaan bisnis butuh kultur sipil yang transparan dan akuntabel. Petani dan warga desa harus ditempatkan sebagai pemilik benteng, bukan sekedar penonton atau penerima jatah. Jika manajemennya bobrok, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih justru akan disantap oleh tengkulak gaya baru yang mungkin saja berbaju pengurus koperasi. Tanpa sistem akuntansi digital yang akurat, pembukuan yang rapi, dan rantai pasok yang efisien, benteng ini bisa roboh dari dalam. Kebocoran anggaran, korupsi tingkat desa, hingga salah urus logistik bisa membunuh gagasan besar ini sebelum sempat bertarung melawan oligarki. Merobohkan lintah darat lokal tentu tak cukup dengan pidato, harus dengan kecepatan transaksi, kemudahan simpan pinjam, dan harga pupuk yang benar-benar murah di tingkat petani. Jika administrasi koperasi berbelit-belit, warga akan kembali berlari ke pelukan tengkulak dan pinjol ilegal. Namun, jika ujian manajemen ini berhasil dilewati, ujian kedua jauh lebih mengerikan. Perlawanan faksi oligarki. Oligarki di Indonesia itu seperti belut, licin. Mereka bukan musuh di luar benteng. Mereka sudah puluhan tahun bersarang di dalam birokrasi, di partai, dan di lingkaran kekuasaan. Saat rantai bisnis mereka yang gurih itu diganggu oleh koperasi, kenyamanan mereka terusik dan gesekan dipastikan bakal keras sekali. Ketika pertarungan di lapangan memanas, urusannya akan bergeser ke ranah politik. Skenario-nya bisa dua. Pertama, jika benteng koperasi ini berhasil membuat dapur warga desa mengembul, rakyat bakal pasang badan. Jomota membeberkan fakta lapangan dan memperingatkan bahwa ledakan sesungguhnya bukan datang dari militer, tapi dari amarah masyarakat bawah yang tersulut. Justru yang saya takut bukan menggunakan kekuatan militer, tetapi masyarakat dari bawah yang akan bangkit melawan orang-orang oligarki ini. Ini kita jangan main-main, dan itu bisa terjadi loh. Ini harus juga kita, itu justru kekuatan lebih besar dan itu bisa terjadi. Bisa, itu kayak kelompok buruh yang saya tahu. Iya, betul. Kelompok buruh itu jutaan buruh. Itu pengagum Presiden Prabowo, dan mereka siap mati sekarang. Karena mereka baru sekarang ini 2 tahun ini, ya itu mereka mendapatkan penghargaan tinggi dari sebuah pemerintah. Dulu nggak ada, mereka dulu dianggap pinggiran, benar. Sekarang tuh naik Justru 60%, 60%. kekuatan rakyat nanti yang justru malah bisa lebih bergerak, lebih besar daripada apa yang disampaikan sama. Betul, iya. Itu kalkulasi Bang Jo itu berdasarkan semangat atau fakta lapangan? Kita berdasarkan semangat dan fakta lapangan, karena begini, kita sekarang mendampingin beberapa petani sebagai percontohan. Kita mendampingin mereka mulai dari bibit, pupuk, pestisida, sampai kebutuhan hidup dia dan kebutuhan finansial. Dan juga Koperasi Merah Putih ini nanti adalah alat di mana untuk sebagai alat pemerintah untuk mendampingin anak-anak muda yang tadinya tidak ada ruang, karena kita lihat bagaimana kita harus jujur bahwa bangsa kita ini sekarang ini hidup dengan rente. Rente ini tumbuh begitu besar hingga mematikan ruang kreativitas dan karya itu menjadi tidak bernilai. Kekhawatiran Jomota masuk akal. Jutaan buruh, petani, dan pemuda desa kini memang menjadi benteng hidup yang sangat solid, sekaligus menakutkan bagi para pemburu rente. Perhatian besar Prabowo kepada mereka bukan transaksional, tapi memang sudah kewajiban negara. Kedua, ada godaan kekuasaan dari atas. Syahgan dan Nainggolan melontarkan peringatan keras agar para pengkritik tidak asal memancing emosi presiden yang punya latar belakang militer. Ya kamu jangan mancing presiden ngamuk. Yang keluar nanti adalah militernya dia. Sebagai mantan kombatan, dia sebagai panglima tertinggi Republik Indonesia, dia bisa secara total mengerahkan power. Bahasanya udah beda dong. Nah, sebelum dia arah ke sana, mending kita merayu beliau tuh menjadi
kekuatan sipilian gitu loh, sebagai ketua partai, ketua ini Gerindra, mantan HKTI, mantan pencak silat apa segala, itu yang harus kita dorong beliau. Jangan dipancing-pancing. Kalau orang-orang dimancing-mancing terus yang menurut saya udah kebanyakan jadi fitnah, dan fitnahnya pribadi loh. Saya lihat tuh udah nggak suka saya lihat orang-orang yang di medsos itu. Saya minum kopi dulu ini, Iya. ini temanya panas sekali. Dia Bang. udah killing the messenger. Betul. Jadi bukan lagi substansi pikiran Prabowo dibedah, Iya. kan? Tapi udah Prabowo dianggap demensia, Prabowo dianggap macam-macam lah yang dianggap dia secara personal diejek-ejek, ya kan? Kakeknya dibilang sama Dipanegoro ini apa macam-macam gitu, maksudnya jangan ke sana dong. Kita mau fair nih. Kalau kau memang jagoan, ya kan, bedah itu pikirannya Prabowo. Hajar aja nggak apa-apa. Tapi substansi, jangan personal gitu loh. Memakai cara keras ala benevolent dictator alias diktator baik hati memang bisa jadi opsi darurat jika presiden terus dipancing oleh kelompok yang terancam kepentingannya. Tapi memakai tangan besi, meski bijaksana dalam konsep, tentu ada harganya. Iklim demokrasi yang susah payah dirawat bisa terancam. Maka kuncinya bukan pada seberapa keras gerakan politik dilemparkan di Jakarta. Kuncinya ada pada ketahanan benteng di lapangan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah pembuktian. Manajemennya harus solid, pembukuannya harus bersih, dan bisnisnya harus jalan secara mandiri sebelum diserang faksi oligarki dari segala penjuru. Pada akhirnya, benteng koperasi ini adalah arena pertempuran kelas yang nyata. Apakah para pemburu rentenya akan terus menang? Ataukah rakyat desa yang akhirnya bisa berdikari di tanahnya sendiri? Kesabaran revolusioner sangat dibutuhkan, sebab sejarah masa kini tidak ditulis oleh mereka yang tergesa-gesa, tapi oleh mereka yang tekun menjaga bentengnya. Men of our time.